Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis tanggal 23 Juli 2020. Pelajarannya adalah matematika dan kita akan membahas materinya tentang KPK atau kelipatan persekutuan kecil, atau yang biasa juga dikenal dengan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, untuk mencari KPK itu kita di sini akan menggunakan tabel faktor. Nah, ada contoh soal. Contoh soalnya adalah berapakah KPK dari 4 dan 6? Langkah penyelesaiannya, yang pertama, anak-anak harus memahami dulu tentang apa itu bilangan prima. Di sini ada pengertiannya. Bilangan prima yaitu bilangan asli yang memiliki nilai lebih besar dari angka 1 dan hanya bisa dibagi oleh dua bilangan, yaitu dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima di sini ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Dan ke semua bilangan-bilangan ini tidak bisa dibagi kecuali dibagi dengan 1 ataupun dibagi dengan bilangan itu sendiri atau bilangan diri dia sendiri ini. Nah, di sini ada bilangan genap. Satu-satunya bilangan genap pada bilangan prima yaitu angka 2 atau bilangan 2. Sementara yang lainnya ini merupakan bilangan ganjil atau bilangan yang tidak habis dibagi 2. Nah, kemudian bilangan yang bisa dibagi bukanlah bilangan prima. Jadi bilangan berapapun yang habis dibagi, jika dia habis dibagi, dia bukan termasuk bilangan prima. Contoh bilangan yang bukan bilangan prima misalnya 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, dan seterusnya. Di sini saya mengambil contoh hanya 4 bilangan saja, yaitu 4, 6, dan 8. Ini adalah contoh bilangan yang habis dibagi. Misalnya seperti 4. 4 ini habis dibagi 2, jadi artinya 4 dibagi 2 itu akan menghasilkan 2. Kemudian 6 juga, ini bisa dibagi 2 dan bisa juga dibagi 3. Contohnya 6 dibagi 2 sama dengan 3, dan 6 jika dibagi 3 hasilnya adalah 2. Lalu 8 juga bisa dibagi dengan 2 dan 4. Contohnya adalah 8 dibagi 2 sama dengan 4, dan 8 dibagi 4 sama dengan 2, dan seterusnya. Nah, kemudian kita kembali ke contoh soal. Ini contoh soalnya. Berapakah KPK dari 4 dan 6? Artinya, KPK yang akan kita cari adalah 4 dan 6 saja. Jadi kita fokusnya ke angka 4 dan ke angka 6 saja. Nah, di sini saya lingkari dulu supaya terlihat ya. Baik. Nah, di sini angka 4 dan angka 6 adalah merupakan bilangan asli. 4 dan 6 merupakan bilangan asli. Di bawahnya kita tidak usah dilihat dulu, abaikan saja dulu. Kita fokus ke angka 4 dan 6-nya dulu saja di sini. Kemudian di sebelah sini adalah bilangan prima atau bilangan pembagi. Kenapa disebut bilangan pembagi? Karena bilangan asli yang 2 ini, 4 dan 6 ini nantinya akan kita bagi dengan bilangan prima. Jadi 4 dan 6 ini akan kita bagi dengan salah satu bilangan prima yang ada di sini. Nah, sekarang kita lihat dulu apakah 4 ataupun 6 ini merupakan bilangan genap atau bilangan ganjil. Jika angka pada bilangan asli di sebelah sini ataupun yang di sebelah sini merupakan bilangan genap, maka dia akan kita bagi dengan bilangan prima yang genap, yaitu 2. Nah, kita bagi 2. Pembaginya kita letakkan di sini, persis di samping garis. Ya. Kemudian kita lihat, sekarang 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Ini adalah hasil bagi dari ini dan ini. 4 bagi 2
hasilnya 2. Kemudian kita lihat angka yang di sebelahnya. 6, kalau tadi 4 dibagi 2, berarti 6-nya juga kita akan bagi 2. 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Jadi yang di sebelah sini adalah hasil bagi dari 4 bagi 2. Sedangkan yang di sebelah sini, angka 3 ini adalah hasil dari 6 dibagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Ini adalah hasil, ya. Kemudian sekarang 2 hasil yang sudah kita hasilkan dari pembagian tadi ini, 2 akan kita bagi lagi nih. 2 dan 3 ini sekarang merupakan bilangan asli yang baru setelah bilangan asli yang sebelumnya kita bagi dengan 2 tadi. Kemudian ini menghasilkan bilangan asli yang baru, yaitu 2 dan 3. Sekarang 2 dan 3 ini akan kita bagi lagi dengan angka atau bilangan prima yang ada di sini, salah satunya. Misalnya, kita lihat ya. Di sini kan ada 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 ini kita lihat ada atau tidak yang merupakan bilangan genap. Ada, yaitu angka 2. Nah, berarti angka 2 ini karena dia bilangan genap, maka kita akan bagi dengan bilangan prima yang genap, yaitu 2. Maka 2 dibagi 2 sekarang. 2 dibagi 2 itu menghasilkan bilangan 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Setiap angka yang dibagi dengan angka yang sama hasilnya pasti 1. Kemudian di sini 3 ini juga kita bagi dengan 2. Sekarang 3 dibagi 2 bisa atau tidak? Karena ini adalah bilangan ganjil dan ini adalah bilangan genap, maka tentu saja dia tidak habis dibagi. 3 dibagi 2 ini tidak habis, maka dia bilangannya akan tetap. Jadi 3 dibagi 2 hasilnya tetap 3 karena dia tidak habis dibagi atau tidak bisa dibagi. Nah, kemudian ini sekarang menghasilkan bilangan asli yang baru lagi, yaitu 1 dan 3. Sekarang 1 dan 3 ini ada tidak yang merupakan bilangan genap atau yang habis dibagi 2? Tidak ada. Angka 1 dan angka 3 ini sama-sama bilangan asli. Berarti kita tidak bisa lagi dibagi dengan angka 2 atau bilangan prima yang 2. Karena 2 ini kan hanya untuk yang bilangan genap saja. Sehingga kita naikkan dia ke angka yang berikutnya. 3 misalnya. Nah, ada atau tidak yang di antara angka 1 dan angka 3 ini yang bisa dibagi 3? Ada, yaitu angka 3. Maka dia tidak lagi dibagi dengan angka 2, tetapi dia dibagi dengan bilangan prima yang bilangannya 3. Sekarang 1 dibagi 3 tidak bisa, sehingga dia tetap 1. Lalu 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Maka ditulis 1 di sini. Nah, jika semua hasilnya di sini sudah angka 1, maka dia sudah selesai dibagi. Tetapi apakah pekerjaan ini sudah selesai? KPK-nya sudah ditemukan? Belum. Apalagi yang kita perlu lakukan? Yang kita perlu lakukan adalah mengalihkan bilangan prima yang sudah dihasilkan tadi. Jadi 2 dikali 2 dikali 3. Tetapi sebelum kita ke sini, kita perhatikan dulu. Ini ada stabilo yang berwarna jingga atau orange dan stabilo yang berwarna hijau. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah bahwa angka ini tidak bisa dibagi sehingga menghasilkan angka yang sama. Jadi 3 dibagi 2 sama dengan 3, dia tetap. Nah, maka saya beri tanda orange. Kemudian di sini ada stabilo yang berwarna hijau, juga begitu. 1 dibagi 3 itu tidak bisa sehingga menghasilkan 1. Itu sebabnya ini diberikan warna-warna begini supaya mudah untuk dipahami. Kemudian kita kembali ke KPK-nya. Nah, saya tuliskan di sini KPK 4 dan 6 adalah, kita akan kalikan bilangan prima yang sudah kita hasilkan ya. 2 kali
2 nih, kemudian kali 3. Ini adalah 2 dikali 2 4. 4 dikali 3 berapa? 12. Sorry, 2 dikali 2 4, 4 kali 3 12. Ya. Nah, 12 ini merupakan KPK dari 4 dan 6. Jadi KPK 4 dan 6 adalah 12. Nah, ini hasilnya. Dan 12 ini untuk mengujinya apakah jawaban ini benar atau tidak. 12 ini kita uji bagi 4. 12 dibagi 4 itu habis. Hasilnya adalah 3. Dan 12 dibagi 6 juga habis, hasilnya adalah 2. Berarti jawaban ini benar.